Shalom adik-adik semuanya. Hari ini Kak Ardi dan Kak Feni, kakak-kakak mau ngajak adik-adik untuk bersama-sama memuji Tuhan. Semuanya siap kan? Oke, sebelum itu mari kita berdoa mengawali ibadah sekolah minggu kita. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur karena Tuhan yang baik kepada kami boleh ada di hari Minggu ini untuk memuji Engkau Tuhan. Berkati kami, berkati kakak-kakak yang memimpin kami, biarlah penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan dan sukacita dari Tuhan mengalir atas kami semua yang memuji Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ayo adik-adik bangkit berdiri. Kita muji Tuhan dengan penuh sukacita. Yeay, berani tampil beda.
Masih tetap bangkit berdiri ya. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mau senantiasa cinta sama Tuhan Yesus. I love you Jesus. Kita mau nyanyikan pujian ini ya, dengan sukacita dari Tuhan. Nah, adik-adik, kita sudah memuji Tuhan dengan penuh sukacita dan penuh syukur. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan dari kakak-kakak pembimbing. Nah, kita menyanyikan lagu firman Tuhan, Ku Mau Cinta Yesus Selamanya. Tetap semangat ya. Mau cinta Yesus selamanya. Sama-sama kita katakan ya. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya
terima kasih Tuhan telah menyertai dari awal sampai sekarang Tuhan. Kami memuji, menyembah Engkau. Sebentar lagi Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami semua Tuhan, beri kami telinga yang dengar-dengaran dan perilaku yang mau mencerminkan firman-Mu Tuhan. Berkati guru pembimbing kami, dilindungi kami semua Tuhan. Haleluya, amin. Amin. Shalom adik-adik yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Gimana kabar adik-adik semua? Kak Hayu selalu berdoa, adik-adik semua bersama dengan mama, papa dan semua keluarga selalu dalam sukacita dan di dalam damai sejahtera Tuhan Yesus. Amin. Senang sekali hari ini Kak Hayu kembali bisa menjumpai adik-adik di dalam ibadah sekolah minggu, walaupun kita masih di dalam ibadah jarak jauh, masih dalam ibadah online. Namun kita semua yakin dan percaya, kita mau imani bahwa Tuhan Yesus hadir di dalam ibadah kita kali ini. Dan siapa yang percaya, siapa yang beriman bahwa Tuhan Yesus hadir saat ini, mari kita sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Adik-adik, Kak Hayu mau bertanya, bila suatu ketika mama atau papa mengajak adik-adik untuk pergi jalan-jalan ke mall, kemudian adik-adik diberi kesempatan untuk memilih, adik-adik mau minta apa saja. Boleh minta sepatu, boleh minta mainan, boleh minta HP, minta apapun juga, pasti akan diberikan oleh mama papa. Kira-kira adik-adik mau minta apa? Apa adik-adik mau minta semua yang ada di mall itu? Atau mungkin adik-adik mau minta sesuai dengan yang adik-adik butuhkan? Oke, kali ini kita akan bersama-sama belajar tentang seorang tokoh Alkitab. Tokoh Alkitab ini luar biasa. Dia luar biasa bijaksana, dia juga luar biasa taat dan takut akan Tuhan. Nah, siapakah dia? Kita akan bersama-sama membuka di dalam 1 Raja-Raja 1 sampai dengan 1 Raja-Raja 6. Ya, kisah tokoh Alkitab kali ini akan sama-sama kita pelajari tentang Salomo. Adik-adik pasti tidak asing dengan raja yang satu ini, Raja Salomo. Ya, Raja Salomo adalah raja yang terkenal sangat bijaksana. Selain bijaksana, Raja Salomo juga adalah raja yang sangat taat kepada Tuhan. Ya, Raja Salomo taat juga kepada Tuhan. Salomo adalah anak dari raja yang bernama Daud dan seorang ibu yang bernama Betseba. Salomo memerintah di Israel, menjadi raja yang ketiga. Jadi urutannya setelah Saul, kemudian ada Daud, dan yang terakhir adalah Salomo. Salomo ini adalah raja yang ketiga di Israel. Setelah Salomo diurapi menjadi raja atas Israel, Salomo didatangi Tuhan di dalam mimpi. Jadi Tuhan Yesus datang kepada Salomo di dalam mimpi Salomo. Tuhan mau apa ya? Tuhan memberikan kesempatan kepada Salomo untuk meminta apa saja. Mintalah apa yang akan aku berikan kepadamu. Itu kata Tuhan. Kemudian dalam mimpinya Salomo menjawab, berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham menimbang segala perkara, untuk dapat membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Itu kata Salomo. Artinya apa?
bahwa Salomo di sini minta hikmat kepada Tuhan. Salomo tidak minta kekayaan. Salomo tidak minta umur panjang. Salomo tidak minta kehormatan. Tapi Salomo meminta hikmat dari Tuhan. Dan adik-adik, Tuhan sangat disenangkan dengan permintaan Salomo. Tuhan memberikan lebih dari yang Salomo minta. Kalau Salomo hanya meminta hikmat, tapi Tuhan tambahkan semuanya. Tuhan tambahkan kekayaan, Tuhan tambahkan kebijaksanaan, Tuhan tambahkan umur panjang, kehormatan, semua Tuhan berikan kepada Salomo. Sehingga pada saat itu Salomo menjadi raja yang sangat ditakuti di seluruh dunia, bukan hanya di Israel, tapi di seluruh dunia. Nah, pada suatu saat datanglah dua orang ibu yang sedang berebut anak. Dan Salomo berhasil menyelesaikan perkara ini. Dengan hikmat dari Tuhan, Salomo berhasil membuat keputusan yang luar biasa. Dia bisa menyelesaikan perkara ini. Dan hal ini pun menjadikan Salomo makin besar, makin dihormati, makin disanjung di seluruh dunia. Sungguh luar biasa adik-adik. Dengan hikmat dari Tuhan, Salomo mampu melakukan perkara-perkara yang besar. Tidak hanya itu, Salomo juga merupakan raja pertama di Israel yang berhasil membangun bait Allah. Ya, ada 3 raja Israel. Ada Saul, ada Daud, ada Salomo. Tapi Salomo lah yang berhasil pertama kali membangun bait Allah di Israel. Bagaimana ceritanya Salomo membangun bait Allah di Israel? Ya, mari kita saksikan video berikut. Salomo membangun rumah Tuhan. Sumber dari Alkitab Perjanjian Lama, Kitab 1 Raja-Raja pasal 6 ayat 1-38. Karena usia Raja Daud sudah tua, maka dilanjutkan oleh anaknya yang bernama Salomo. Tuhan memerintahkan Raja Salomo untuk membangun rumah Tuhan atau bait suci. Di kerajaan Tirus yang jauh, ada sahabat Raja Daud namanya Raja Hiram ingin membantu Raja Salomo. Lalu Raja Hiram mengirimkan kayu aras dan kayu sanobar sebanyak yang Raja Salomo butuhkan. Raja Salomo menyuruh banyak sekali tukang pahat untuk mencari batu yang bagus. Kemudian Raja Salomo juga mengumpulkan emas, perak, tembaga dan kain yang terbaik. Akhirnya rumah Tuhan itu telah selesai dibangun oleh Raja Salomo selama 7 tahun. Raja Salomo juga mempersiapkan segala perlengkapan yang ada di dalam rumah Tuhan. Karena tabut perjanjian masih berada di kota Daud, maka harus dipindahkan ke kota Yerusalem. Para imam itu meletakkan tabut perjanjian ke ruang Maha Kudus. Tiba-tiba muncullah awan putih kemuliaan Tuhan, yaitu tanda kehadiran Tuhan semesta alam. Salomo berlutut dan menadahkan tangannya serta berdoa agar Tuhan selalu menyertai bangsa Israel.
Raja Salomo berkata kepada semua rakyat Israel agar selalu mematuhi segala perintah Tuhan. Semua orang Israel memuji Tuhan dan bergembira karena Tuhan sangat baik. Ya, puji nama Tuhan. Sungguh luar biasa. Adik-adik sudah menyaksikan bagaimana Salomo begitu taat, begitu mengikuti perintah Tuhan. Dia membangun bait Allah sesuai dengan yang dikehendaki oleh Tuhan. Itulah kunci hidup yang benar. Allah tidak akan meninggalkan orang-orang yang taat kepada Tuhan. Allah kita layak menerima semua yang terbaik dalam hidup kita. Karena itu, mari sedari kita kecil, mulai kita semua masih anak-anak, kita belajar untuk memberikan hidup kita sebagai persembahan yang hidup kepada Tuhan. Dalam ketaatan kita, di dalam setiap kehidupan kita, mari kita mengabdikan hidup kita untuk kita mau seperti Salomo, kita menyenangkan hati Tuhan. Baik adik-adik, puji nama Tuhan. Firman Tuhan sudah tersampaikan untuk kali ini. Bagaimana Tuhan berkenan kepada Salomo, karena Salomo sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Mari kita anak-anak Tuhan, sekali lagi Kak Ayu bilang, kita belajar mulai dari kita kecil, kita mau mempersembahkan hidup kita melalui ketaatan kita akan firman Tuhan. Kita sama-sama belajar menyenangkan hati Tuhan. Baik, adik-adik bisa kita mau akhiri ibadah hari ini, kita mau tutup mata, kita mau berdoa kepada Tuhan. Kita tidak main-main, kita sedang menghadap Tuhan kita, Raja di atas segala raja. Mari tutup mata, kita siapkan hati kita mau berdoa. Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur Tuhan buat kebenaran firman-Mu pada hari ini. Kami boleh belajar tentang Salomo, betapa dia mengasihi Engkau Tuhan, betapa Salomo mengutamakan Engkau dalam kehidupannya. Engkau berkenan memberkati Salomo dengan hikmat. Lebih dari itu, segala berkat, kekayaan, kehormatan, kemuliaan Engkau berikan kepada Salomo. Karena Salomo adalah hamba-Mu yang sangat takut dan taat kepada-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan, anak-anak-Mu, untuk kami boleh memiliki hati seperti Salomo. Kami boleh menerima hikmat dari-Mu Tuhan. Lebih dari itu Bapa, ajar kami untuk boleh taat. Kami boleh setia, kami boleh mengikuti semua perintah Tuhan dalam hidup kami. Untuk kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Roh Kudus selalu hadir dalam kehidupan kami, memampukan kami, menguatkan kami, untuk kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus juga memberkati anak-anak sekolah minggu di rumah, bersama dengan orang tuanya, bersama dengan keluarganya. Tutup bungkus kami semua Tuhan dengan darah-Mu Yesus. Diluputkan kami semua dari segala malapetaka. Kami yakin Tuhan, berkat-Mu atas kami melimpah. Kami serahkan waktu yang di depan kami semuanya di tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.